Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amma ba'du. Pemirsa channel Tafakuh Pondok Pesantren Riyadhul Jannah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di dalam sesi kajian kitab Safinatun Najah, masuk di dalam pembahasan fasal an-najasatu salasun atau fasal pembagian najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-najasatu salasun mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Wal mukhafafatu baulus sabiyyi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Wal mutawassitatu sairun najasat. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu, adapun najis-najis, salasun adalah 3 perkara. Mughalladatun, yang pertama, pembagian pertama adalah mughalladah. Wa mukhafafatun, yang kedua mukhafafah. Mutawassitatun, yang ketiga adalah najis mutawassitah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, najis sendiri memiliki pengertian secara syariat dan juga ada pengertian secara bahasa. Dikatakan dalam Nailur Roja, situ disebutkan bahwasanya najis itu adalah secara lughatan mustaqdar, setiap kotoran. Pokok itu kotoran namanya adalah najis. Sehingga tidak bisa disalahkan ketika seorang mengatakan ingus itu najis, air liur itu najis, tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena air liur, ingus itu adalah hal mustaqdar, hal yang dianggap kotor. Cuman ini najisnya bukan najis secara syariat. Lah, lantas apa secara syariat? Secara syariat adalah mustaqdar yamna'us sihhatus shalah haitsu lam murakhas. Yaitu mustaqdar suatu hal yang kotor yamna'us sihhatus shalah, yang mana kotoran tersebut mencegah keabsahannya salat. Haitsu lam murakhas, sekiranya di situ tidak ada keringanan yang memperbolehkan seseorang sholat dalam keadaan membawa kotoran tersebut. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, najis adalah secara syariat ya, najis adalah kotoran yang mencegah keabsahannya sholat. Jadi ketika ada seorang dia melaksanakan sholat, kok di anggota badannya atau di bajunya atau di pakaiannya, di dalam tempat ibadahnya dia terdapat kotoran tersebut, maka sholatnya dia tidak sah. Lantas apa najis-najis yang menjadikan sholat seseorang itu tidak sah? Disebutkan sama musannif di sini al-mughalladatu. Yang pertama adalah najis mughalladah, yang kedua mukhafafatu, najis mukhafafah, yang ketiga mutawassitatu, najis mutawassitah. 3 pembagian ini adalah kotoran yang mencegah keabsahannya sholat seseorang. Sehingga ketika seorang dia sholat membawa antara 3 najis ini, maka harus dibersihkan terlebih dahulu baru melaksanakan sholat. Kalau tetap melaksanakan sholat, sholatnya tidak sah. Ulama menjelaskan kenapa dinamakan mughalladah, karena beratnya hukum daripada mughalladah. Kalau bisa boleh dikata, grade-nya itu adalah grade yang tertinggi, sehingga nanti untuk membersihkannya juga butuh usaha yang sangat besar untuk membersihkan daripada najis tersebut. Kemudian mukhafafah. Kenapa dinamakan mukhafafah? Mukhafafah itu artinya adalah ringan. Kenapa? Lihifati hukmiha. Karena hukumnya itu ringan. Sehingga nanti, atau grade-nya yang paling rendah. Sehingga kalau untuk membersihkan sangat mudah lah. Caranya sangat mudah. Nanti ada pembahasannya di episode-episode selanjutnya. Kemudian mutawassithah. Najis mutawassithah adalah ma baina mughalladah wa mukhafafah. Itu najis yang di antara mughalladah dan di antara mukhafafah. Jadi tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Jadi najis yang sedang, itu namanya najis mutawassithah. Lantas apa pembagian dari najis yang mughalladah,
mutawassithah, mukhafafah. Itu macamnya yang seperti apa? Disebutkan di sini al-mughalladatu najasatul qalbi wal khinziri wa fari ahadihima. Najis mughalladah, al-mughalladatu adapun najis mughalladah, najasatul qalbi adalah najisnya anjing. Wal khinziri dan najisnya babi, wa fari ahadihima dan najisnya cabang dari anjing dan babi. Mughalladah itu adalah najisnya anjing, babi dan juga keturunan daripada anjing dan babi. Sehingga kalau misal ada anjing dia kawin silang sama hewan yang halal, kambing misalnya. Anjing kawin silang sama kambing, kemudian lahir di situ seekor anak, maka anak daripada anjing dan kambing ini dia hukumnya seperti datuknya yang najis, yaitu adalah mughalladah. Walaupun itu berupa bentuknya bentuk kambing, maka hukumnya tetap hukum mughalladah. Nah, sehingga ketika seseorang anggota badannya atau barang-barangnya yang suci tersentuh oleh anjing dan babi atau keturunannya mereka, itu nanti barang tersebut menjadi najis, terkena menjadi najis mughalladah. Kemudian ini adalah pembagian yang pertama, yaitu najis mughalladah. Yang kedua adalah najis mukhafafah. Wal mukhafafatu baulu sobi. Apa mukhafafah? Baulu sobi yaitu air seninya bayi laki-laki. Alladzi lam yat'am ghairal laban. Yang mana bayi tadi lam yat'am, belum mengkonsumsi ghairal laban selain ASI. Walam yablughil haulain, dan dia belum sampai umur 2 tahun. Ini namanya najis mukhafafah. Jadi seorang bayi laki-laki kemudian dia belum dikasih makan apapun kecuali ASI dan juga belum sampai umur 2 tahun, ketika dia mengeluarkan air seni, maka air seninya itu dihukumi najis mukhafafah atau najis yang ringan. Sehingga kalau misal ada bayi, cuman bayi perempuan, maka hukumnya bukan mukhafafah, masuknya langsung ke mutawassithah. Atau bayi cuman umurnya sudah lebih dari 2 tahun, bayi laki-laki umurnya lebih dari 2 tahun, maka ini juga sama, hukumnya sudah masuk ke mutawassithah. Atau belum umur 2 tahun, bayi laki-laki belum umur 2 tahun, cuman sudah dikasih asupan-asupan makanan, seperti misal dikasih nasi, dikasih itu dengan tujuan litaghaddi, untuk makanan pokok. Dikasih nasi untuk makanan pokok, dikasih pisang, dikasih apapun itu, ya maka ketika seperti ini, walaupun belum berumur 2 tahun, air seninya dia dihukumi mutawassithah. Ini adalah najis yang kedua, yaitu najis mukhafafah. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah. Apa? Al-mutawassithatu sairun najasat. Mutawassithah adalah sairun najasat, semua atau sisa daripada najis-najis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah selain daripada najis mughalladah dan selain daripada najis mukhafafah, itu disebut dengan najis mutawassithah. Di dalam kitab Nailur Raja itu disebutkan sama Al-Habib Ahmad bin Umar Asyadiri, beliau menyebutkan ada beberapa najis mutawassithah. Di antaranya adalah khamr, yaitu perasan anggur. Ini atau hal-hal yang memabukkan yang bersifat cair, maka itu hukumnya najis. Kemudian adam, darah atau nanah. Kemudian bangkai, selain bangkainya manusia, bangkainya ikan dan juga bangkainya belalang, maka itu hukumnya adalah najis mutawassithah. Kemudian ada juga air seni, kemudian kotoran manusia ataupun kotoran hewan, itu hukumnya adalah mutawassithah. Dan lain sebagainya daripada najis-najis mutawassithah yang bisa kita pelajari ada di kitab-kitab mutawalat atau kitab-kitab yang pembahasannya lebih panjang lebar lagi. Kemudian lantas bagaimana sih cara membersihkan najis mutawassithah, mukhafafah dan mughalladah ini? Maka jangan kemana-mana, tetap ikuti terus channel daripada Tafaqquh Pondok Pesantren Al Jannah. Insya Allah di episode selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara membersihkan najis-najis tersebut. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.